Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Juwangsi, mahasiswa nurse dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan tentang cara perawatan kolostomi harian yang merupakan salah satu tugas pada stase KMB dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Lilis Lismayanti, SKAP Nurse NCAP. Nah, tindakan kolostomi merupakan salah satu tindakan yang diberikan ataupun yang dilakukan pada pasien ataupun pada bayi dalam hal ini dengan diagnosa atrasia ani ataupun malformasi anorektal. Nah, dan perawatan kolostomi ini merupakan salah satu tindakan mandiri keperawatan yang biasa diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk menjaga kebersihan pasien, mencegah iritasi kulit sekitar stoma, dan juga untuk mencegah infeksi dan juga untuk menjaga kenyamanan pasien dan lingkungan sekitar pasien. Dan tindakan yang dilakukan pada perawatan kolostomi ini, yang pertama tindakannya yaitu melepaskan kantong kolostomi dan membersihkan kulit sekitar stoma dan juga membersihkan stoma, lalu mengganti kantong kolostomi dengan kantong kolostomi yang baru. Nah, dalam mengganti kantong kolostomi yang baru, di sini ada beberapa jenis kantong kolostomi, dan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan jenis kantong kolostomi yang satu kali pakai. Nah, kantong kolostomi ini merupakan kantong kolostomi satu kali pakai, di mana ketika kantong kolostomi ini sudah penuh berisi produk stoma, maka harus diganti dengan kantong kolostomi yang baru. Ada juga nanti kantong kolostomi yang beberapa kali pakai itu cukup dengan membuka bagian bawah kantong kolostomi dan mengeluarkan fesesnya. Setelah itu membersihkan dan menutup kembali bagian kantong kolostominya. Nanti kita akan jelaskan di akhir saja. Nah, setelah mengetahui jenis kantong kolostomi ini, dalam memberikan perawatan atau dalam memberikan suatu tindakan kepada pasien, jangan lupa kita menggunakan komunikasi terapeutik dengan 4 fase: fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Dan yang terakhir, jangan lupa mendokumentasikan apa yang telah kita laksanakan. Sekarang kita langsung ke praktek untuk perawatan kolostomi harian. Dalam memberikan perawatan kolostomi, yang pertama tentu saja sebelum kita berangkat ke pasien juga kita harus cuci tangan, dan ketika akan melakukan perawatan kolostomi juga kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Oke, sarung tangan. Nah, untuk perawatan kolostomi ini, alat-alat yang dibutuhkan yaitu tadi ada di bak steril, ada di dalam bak instrumen itu ada yang pertama tadi sarung tangan yang sudah digunakan, juga ada kom, ada pinset anatomi chirurgis, dan di sini ada yang berisi dengan ada kasa steril, ada gunting, ada plester, ada juga cairan NaCl, dan ada bengkok, juga ada underpad ataupun bisa digunakan perlak dan alasnya. Juga ada kantong kolostomi dan ada plastik untuk membuang nanti kantong kolostomi yang bekas. Juga ada tisu apabila diperlukan. Nah, setelah itu kita atur posisi pasien senyaman mungkin. Kita atur posisi pasien, lalu kita pasangkan perlak ataupun pasangkan underpad dan kita dekatkan bengkoknya.
siapkan bengkok dan peralatannya. Kita atur posisinya. Ya, kita buka bagian bawah pasien. Ini. Lalu hati-hati dengan kolostomi bagnya. Lalu kita pasangkan ada padnya. Jangan lupa tutup privasi pasien dan dekatkan bengkok ini, dan juga siapkan plastik untuk nanti membuang kantong kolostomi yang bekas. Nah, sebelum kita membuka kantong kolostomi, kita observasi dulu produk stomanya, dari mulai warna, dari mulai jumlah, dan konsistensi. Setelah itu, lalu kita buka kantong kolostominya. Jika perekatnya terlalu merekat, kita bisa menggunakan alkohol swab ataupun bisa menggunakan kasa yang sudah dibasahi. Kita langsung buka kantong kolostominya, ya. Nah, setelah kita buka, lalu kita lipat seperti ini supaya mencegah kebocoran. Kita masukkan kantong kolostominya, lalu kita simpan terlebih dahulu bawah. Nah, udah dibuang. Lalu kita sambil menunggu mempersiapkan alat atau mempersiapkan kasa yang akan dibasahi dengan NaCl, kita tutup dulu stoma. Kita tutup dulu bagian stoma ini. Untuk apa? Bagian stoma ini untuk mencegah apabila ada keluarnya produk stoma. Jadi kita tutup dulu. Setelah itu kita siapkan kasa yang siapkan kasanya seperti ini. Lalu kita beri cairan NaCl. Kita siapkan dulu alatnya, siapkan kasanya dulu seperti ini. Ini sudah dikasih larutan NaCl ya. Nah, setelah itu lalu kita buka tutupnya. Dan kita bersihkan. Kita bersihkan yang pertama itu kulit sekitar stoma. 1 putaran saja seperti ini. Lalu kita buang dan bersihkan lagi sampai bersih. Seperti ini, kita bersih 1 putaran lagi kulit sekitar stoma sampai bersih. Sudah. Dan sekarang kita bersihkan bagian stomanya. Setelah selesai, kita observasi stomanya, observasi dari kemerahan. Apabila ada kemerahan, berarti menandakan adanya iritasi, ataupun kita bisa mengobservasi dari tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, ataupun ada tidaknya nanah seperti itu ya. Lalu setelah itu kita tutup kembali dulu stoma sambil mempersiapkan kantong stoma. Nah, lalu kita persiapkan dulu kantong stomanya. Kita gunting dulu kantong stomanya. Kita buka seperti ini. Ini masih
steril, lalu kita ambil. Nah, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum memasang kantong stoma, kita harus mengukur diameter stoma dan diameter kantong kolostomi dengan cara melipat kantong kolostomi ini menjadi dua di tengah-tengah seperti ini. Kita ukur diameter stoma dari ujung stoma ke ujung stoma, lalu kita dapatkan 3 cm. Nah, 3 cm, kebetulan ini sudah 3 cm, kita bisa mencopot dari stoma ini. Nah, selanjutnya kita buka perekatnya setengah terlebih dahulu supaya merekat. Nah, untuk letak dari stoma ini dikarenakan bayi ini belum banyak aktivitasnya masih berbaring, jadi dalam letak stoma ini nanti diletakkan secara horizontal seperti ini. Kita pasang stomanya. Sudah pas karena sudah diukur, jangan sampai kita rekatkan, jangan sampai terlalu jangan sampai terlalu kecil ataupun terlalu lebar. Kita buka lagi yang sebagian lagi. Jika kantong stomanya terlalu lebar, maka akan terjadi kulit di sekitar stoma ini menjadi mudah iritasi, menjadi lembab, dan sehingga mudah terjadinya iritasi. Nah, seperti ini sudah terpasang stomanya, lalu kita tutup kembali pakaian pasien. Ini kita pasangkan kembali bagian bawahnya senyaman mungkin. Seperti pasien tidak menggunakan stoma, harusnya ya, tidak menggunakan kantong kolostomi. Nah, kita bereskan alat dan kita buka underpadnya. Kita buka underpadnya, disimpan langsung terpakai, bereskan alatnya. Kemudian sudah nyaman lagi, kita buka tangannya, kita buang. Jangan lupa cuci tangan kembali, cuci tangan yang 6 langkah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai melakukan perawatan kolostomi. Dan jangan lupa ketika pada fase terminasi sering mengevaluasi respon pasien, mengevaluasi tindakan, juga mendoakan untuk kesembuhan pasien, dan juga kita memberikan pendidikan di dalam fase sudah kita melakukan perawatan ini. Jangan lupa berikan pendidikan kesehatan secara singkat kepada keluarga pasien tentang personal hygiene yang harus dilakukan nanti ketika sudah di rumah, dan juga tentang diet, makanan atau nutrisi yang harus pasien atau harus bayi konsumsi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.